Kerjasama bilateral Indonesia-Belanda. Negara Belanda secara astronomis terletak di antara 50 derajat lintang utara hingga 53 derajat lintang utara dan 3 derajat bujur timur hingga 7 derajat bujur timur. Belanda berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Jerman di timur, dan Belgia di selatan. Bagian Belanda yang paling maju, umumnya memiliki ketinggian tanah kurang dari 1 meter di atas permukaan laut, mencakup lebih dari setengah luas negara ini. Sekitar lebih dari seperempat luas wilayah Belanda terletak di bawah permukaan laut. Daerah yang lebih rendah dibatasi oleh polder. Di daerah lain yang lebih tinggi, lapisan kerikil dan pasir di bagian timur negara, terdorong oleh Gletser Saale, membentuk pegunungan memanjang dengan ketinggian 100 meter dan merupakan fitur utama Taman Nasional Hogaveluwe. Salah satu bagian negara ini yang ketinggiannya melebihi 105 meter adalah zona perbatasan Ardennes. Titik tertinggi di Belanda, yaitu Te Vaalserberg, terletak di sudut tenggara Belanda, 321 meter. Belanda memiliki luas 41.160 km persegi. Negara ini memiliki wilayah yang lebih rendah dari permukaan air laut, dengan danau, sungai, dan kanal yang luas. Sekitar 2.500 mil persegi atau 6.500 km persegi dari Belanda merupakan tanah reklamasi yang berasal dari hasil pengelolaan air yang cermat di abad pertengahan. Di sepanjang pantai direklamasi, serta danau dan rawa dikeringkan. Semua lahan baru ini diubah menjadi polder, biasanya dikelilingi oleh tanggul. Belanda memiliki penduduk sebanyak 17,44 juta jiwa di tahun 2020. Menurut penelitian, penduduk asli Belanda berasal dari campuran kelompok populasi pra-Jerman dan Jerman. Belanda memiliki iklim sedang, dengan musim dingin yang lembut dan musim panas yang sejuk. Angin selatan dan barat mendominasi. Selain itu, laut di sekitar daratan Belanda juga memoderasi iklim melalui angin darat dan pengaruh arus teluk. Posisi Belanda yang berada di antara wilayah massa udara bertekanan tinggi yang berpusat di Azores dan wilayah bertekanan rendah yang berpusat di Islandia, menjadikannya sebagai wilayah tumbukan antara massa udara hangat dan kutub sehingga menciptakan cuaca yang tidak menentu. Rata-rata embun beku terjadi 60 hari per tahun. Suhu bulan Juli rata-rata sekitar 17 derajat Celcius dan rata-rata bulan Januari sekitar 2 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan sekitar 790 mm, dengan hanya kurang lebih 25 hari cerah per tahun. Belanda memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, akan tetapi bidang pertanian tetap menyumbang sebagian kecil dari pendapatan nasional dan angkatan kerja. Pertanian tetap menjadi kontributor untuk ekspor Belanda. Lahan pertanian negara dibagi menjadi padang rumput, lahan pertanian yang subur, dan hortikultura. Hortikultura yang dilakukan di bawah kaca semakin berkembang di Belanda. Ekspor tomat rumah kaca, mentimun, paprika, bunga potong, dan tanaman hias telah meningkat pesat. Belanda saat ini memiliki sebagian besar dari kawasan hortikultura Eropa di bawah kaca. Hanya 1/10 dari tanah atau daratan di Belanda yang berhutan. Peternakan sapi perah Belanda sangat berkembang. Hasil susu per hektar padang rumput termasuk yang tertinggi di dunia. Produk susu yang diekspor berupa produk olahan, seperti mentega, keju, dan susu kental. Daging dan telur diproduksi di peternakan intensif. Sejumlah besar babi, anak sapi, dan unggas diberi pakan yang sebagian besar dari hasil impor. Pada bidang pertambangan, penemuan gas alam pada tahun 1959 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Belanda. Ladang gas berada di bagian timur Belanda dan di Laut Utara Belanda. Sepertiga dari gas alam yang dihasilkan diekspor, terutama ke negara-negara Uni Eropa. Hal ini membantu meningkatkan neraca pembayaran di sektor ekonomi yang biasanya Belanda mengalami defisit besar. Di sisi lain, lanskap maritim yang datar cocok untuk penggunaan turbin angin yang semakin banyak digunakan di lahan pertanian. Selain gas alam, sumber daya alam lainnya ialah seng yang diekstraksi di Brunel, natrium di Delfzijl, dan magnesium di Veendam. Permasalahan utama Belanda dari awal berdirinya hingga saat ini, yaitu tinggi daratannya yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga rawan terjadi banjir. Selama 2000 tahun terakhir, masyarakat Belanda telah belajar untuk hidup dengan ancaman banjir. Ancaman banjir telah membentuk lanskap Belanda dan administrasi negara. Berdasarkan potensi negara dan penanganan masalah yang baik, serta sejarah Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda,
maka dilakukan kerjasama bilateral dalam beberapa bidang. Kerjasama bilateral yang dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Kerjasama bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan meliputi 3 bidang, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sejak tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateralnya mencapai 5,14 miliar AS$, dengan ekspor mencapai 3,90 miliar AS$ dan impor senilai 1,24 miliar AS$. Di tahun 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 21,7% sehingga menjadi 4,2 miliar AS$. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia, dengan komoditas utama antara lain minyak sawit, 19,16%, kopra, 11,31%, asam lemak monokarboksilat, 10,69%, asam monokarboksilat asiklik tak jenuh, 5,97%, timah, 5,41%. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Belanda adalah distilasi coal tar atau ter batu bara, 25,17%, kendaraan angkutan barang, 7,10%, minyak bumi, 4,39%, benang tow artifisial, 2,64%, dan bahan makanan, 2,12%. Eco-Go ID, realisasi investasi sektor real Belanda di Indonesia pada 2019 mencapai 2,5 miliar AS$ untuk 11.040 proyek atau meningkat 122% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan terbesar Belanda yang beroperasi di Indonesia antara lain Unilever, Fast Moving Consumer Goods FMCG, Philips Signifi, Elektronik, Royal Vopak, Terminal, Shell, Energi, Port of Rotterdam, Pelabuhan, ABN AMRO, Bank, dan TNT, Jasa Kurir, Logistik. Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak 215.287 orang, menempati urutan keempat terbesar dari Eropa dan ke-16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan kunjungan rata-rata 4,88% per tahun sejak 2014. B. Kerjasama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Belanda membuka kesempatan kepada universitas-universitas untuk mendapatkan mahasiswa internasional, termasuk Indonesia. Belanda juga memberikan pelatihan vokasi. Belanda membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke sana melalui beasiswa Nuffic Neso, serta menyediakan sistem pembelajaran online menggunakan teknologi terkini.